Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini akan menyampaikan tentang as-salam. Salam yang artinya damai. Qala Ibnu Farisin as-sinu wal lamu wal mim ma'dhamu babihi as-sihah wal afiyat. Secara bahasa, salam itu hanya sehat wal afiat. Secara bahasa. Wa yakunu fihi ma yashuddu anhu wasyaddu qalil. Ana ayaslamal insan minal afiyah mina ahad wal adha. Ada lagi yang mengatakan selamat itu artinya tidak cacat. Tidak cacat, tidak sakit. Selamat. Itu secara bahasa. Secara istilah, salam itu adalah ismun min asma'illah. Salah satu nama Allah. Ya, salah satu nama Allah yang disematkan dalam Asmaul Husna. Nah, dalam sebuah hadis, saudara, ada promosi tentang orang yang hafal Asmaul Husna. Jadi sayang kalau bisa dihafal. Ya, barang siapa yang hafal, dia masuk surga. Nah, kita kumpulin aja promosi masuk surga. Mudah-mudahan jadi beneran, itu kan? Yang bakal begini masuk surga, jalanin. Yang bakal begini masuk surga. Jadi kita hafal secara angsuran boleh. Itu ada bertebaran di mushaf sih. Ya, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Nah, jadi kalau di kalangan nahdiyin mudah hafal karena dibantu buat dapetin berkat. Jadi ngapalnya juga semangat. Ya, saudara kan ngapal sendiri. Biasanya gitu. Nas'aluka rahmah ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salam, itu ada. Al mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bariul, terus panjang. Ya, salam itu salah satu nama Allah. Qala Ibnu Katsir menyatakan as-salam ai min jamil uyub wan naqais. Artinya salam itu bebas dari uyub, bebas dari aib dan kekurangan. Bikamalihi, yaitu sempurna. Ya. Berarti tidak cacat, tidak kurang. Ya, lebih maknanya kepada sempurna. Sempurna zatnya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatannya. Qala Tabari walladzi yaslamu khalquhu min zulmihi. Kata Imam Tabari, salam itu artinya yang selamat ciptaannya dari bentuk zalim. Salah satu ciptaan Allah adalah kita. Tidak ada yang kurang pada diri kita. Ya, kalaupun ada yang cacat, kalau ditelusur ya mungkin ada error dari kita. Human error. Yang kita kadang-kadang nggak tahu. Wa qala al-Ashari as-salam ismullah wa ta'wilu wallahu a'lam an-naudzus salam alladzi yamliku salam wa takhlisul minal makruh, yaitu bebas dari sesuatu yang tidak disukai.
Sababu tasmiyah, sebab penamaan. Summiyallah sammallahu nafsahu bisalam li'anau salima mimma yalhaqul khalqa min afati taghyir wal fana. Allah menamai dirinya dengan salam. Allah menamai dirinya dengan salam. Jadi yang namain Allah salam ya Allah sendiri. Li'anau salimun, li'anau salima, karena Allah selamat, mimma yalhaqul khalqa, dari apa, selamat dari sesuatu yang menimpa makhluknya. Apa yang menimpa makhluknya? Taghyir, adanya perubahan. Allah tidak akan berubah. Kalau kita kan berubah dari bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, lansia, gitu kan? Ada perubahan. Kemudian apalagi fana. Fana itu artinya tidak kekal. Tadi kita nggak ada, lalu ada, nanti nggak ada lagi. Nah, Allah tidak mengalami hal seperti itu. Dulunya ada, sekarang ada, yang akan datang juga ada, sampai tidak berkesudahan. Wa annaul baqi ad-daim alladzi la yufna khalq wala yufnil khalqa wala yufna li'anu dzus salam alladzi yamliku salam wa takhlis minal makruh. Ya, itu namanya itu karena Allah bebas dari hal-hal yang tidak disukai. Status hukum. Wujubu itsbatu ismi salam lillah. Wajib kita menetapkan salam milik Allah. Nah, ini kalau di kalangan pesantren, meskipun Allah namanya ini banyak, itu jarang dibahas. Yang dibahas itu wujud kidam bako. Ya, kalau kita dengar itu suka dinyanyiin wujud kidam bako. Nah itu yang kebanyakan dijadikan panutan. Jadi tidak dibahas satu-satu. Li thubutin nassi bihi minal kitabi wa sunnah, karena adanya nas dalam kitab dan sunnah. Jadi nama Allah itu sendiri tidak boleh kita beri dengan sembarangan. Ya, jadi kalau tidak ada, kita tidak boleh memberi nama sembarangan. Allah ya Allah. Jadi tidak boleh, contohnya Tuhan gitu. Jadi Tuhan mungkin diambil dari kata ilah ya. Hakikat. Qala Ibnul Qayyim fi ahaqyatillah bihadzal ismi min kulli musambi assalamatu lisam min kulli aibin. Ini keterangannya enggak beda jauh dengan tadi ya. Dalil-dalil sekarang. Dalil-dalil bahwa Allah menamai dirinya dengan salam kita jumpai dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat 23. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Nah, ada salam tuh ya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia adalah Malik, Raja, Al-Quddus, suci, As-Salam, selamat. Al-Mu'min, yang mukmin, mengamankan. Al-Muhaimin, mengkoreksi. Al-Aziz, aziz. Al-Jabbar, Al-Jabbar itu memaksa ya. Al-Mutakabbir dan takabur. Allah itu sombong. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci dia Allah dari apa yang mereka serikatkan. Kama warada sarihan fi haditsin kunna naqulu fis salah. Dalam sebuah hadis disampaikan suatu saat kami sholat, ya, kami sedang sholat, lalu kami ucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Nah, dulu begitu sahabat cara mereka sholat, ya, waktu at-tahiyat mereka mengatakannya begitu, assalamu ala Allah, assalamu ala fulan, assalamu. Faqala lana nabiyyu dzata yaumin, lalu Nabi menegur kami. Jadi disuruh sholat, belum diberitahu cara-caranya. Jadi mereka ngarang sendiri, assalamu ala Allah, salam
buat fulan, salam buat fulan gitu. Lalu Nabi menegur, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah itu salam. Jadi kalau kita mengatakan salam kepada Allah, Allah itu sendiri salam. Semoga keselamatan pada Allah. Allah itu kan salam. Nah, Rasulullah menegur. Innallaha huwas salam, fa idza qa'ada ahadukum fis shalah falyaqul. Apabila kamu duduk untuk salat, maksudnya tasyahud ya, ucapkanlah at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Ada dua redaksi ya. Redaksi yang dipakai oleh Imam Syafi'i, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu ya. Tapi kalau hadis lain dari sisi kuat tidaknya lebih kuat ini. Persoalannya kan Imam Syafi'i lebih duluan daripada penghimpun hadis ya, dibanding Bukhari Muslim, Imam Syafi'i duluan dari sisi umurnya. Tuh. Tapi persoalannya penelitiannya oleh manhaj salafus saleh dianggap kurang. Lah penelitian Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari dengan penelitian orang sekarang lebih canggih mana? Lebih canggih orang sekarang. Lebih canggih orang, masa sih? Iya. Maksudnya orang sekarang bukan satu persatu ya, kumpulan kita, temuan kita hari ini. Karena kita dalam waktu sekian detik itu bisa menemukan kata salam disebut dalam hadis berapa kali. Nah kalau imam-imam dulu kan nggak ada ngitung, pasti ngitung pakai jari. Waduh, 1, 2 pasti begitu. Sekarang itu dalam ukuran sekian detik, ya kita dibantu oleh AI ya, bantu oleh AI walaupun nggak bisa dijamin benar. Ya sama ijtihad. Nah, penelitian sekarang tuh lebih padat karena kita ini kan namanya khalifah. Manusia itu khalifah. Manusia itu merekam seniornya. Manusia menimba pengalaman dari seniornya. Kita manusia begitu. Apa-apa yang dulu membuat kita gagal tidak akan diulangi. Manusia cenderung begitu. Yang sukses kita lanjutkan, kita sempurnakan. Makanya temuan-temuan terus. Ya, terutama di bidang ya banyaklah teknologi, di kesehatan yang dulu gagal tidak akan dilanjutkan. Yang sukses terus dicari ketemu begini. Maka kita hidup semakin nyaman. Kata orang sekarang kok nampaknya banyak penyakit dibanding dulu. Ya dulu nggak ketahuan gitu. Sekarang ketahuan. Jadi dulu kan kurang ilmunya, seperti COVID. Mungkin bapak kita juga nggak ngalamin. Jadi kita ini mengalami COVID. Sehingga kita karena baru sekali terjadi, gugup kita, panik. Mungkin kalau berulang, ya kita udah hafal. Oh ya, nggak segitu gawatnya gitu. Karena kemarin baru kali terjadi, jangankan kita, ya, para medisnya aja, ahli kesehatannya bingung. Takut dia kena itu kan, nah, maka pakai baju kayak astronot. Sekali pakai, harganya berapa itu? Ratusan ribu. Itu dipakai sekali sehari semalam. Yang praktek di rumah sakit nggak boleh buka itu. Sekali pakai. Nanti kalau udah mau pulang, dia tanggalkan, dibakar itu. Besok begitu lagi, makanya mahal. Jazakallah. Kita lanjutkan. Dalam hadis kita lanjutkan, jadi kalau kalian duduk, begitu kata Rasulullah, ya katakanlah at-tahiyatu lillah. Ya, jadi kalau dilihat dari sanad, hadisnya lebih kuat ini. Terus kalau kita pakai itu kenapa? Ya nggak masalah, itu juga ijtihad. Ini kan ijtihad. Jadi ada dua redaksi. Ada yang at-tahiyatul mubarak dan seterusnya. Kalau ini at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya, kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi ini tuntunan Rasulullah. Salam kepadamu wahai Nabi, rahmatnya dan berkahnya. Salam kepada kami dan kepada hamba Allah yang saleh. Ada yang ngotak-ngatik ini. Ada yang ngotak-ngatik. Ya, jadi ada yang bilang kepada saya, kita baca assalamu alaika itu karena Rasulullah masih hidup, katanya. Salam kepada Anda ya Rasulullah. Itu kan? Kepada Anda. Kan artinya begitu. Keselamatan untuk Anda ya Rasulullah. Rasul masih hidup, kata dia. Karena Rasulullah sudah wafat, harusnya assalamu alaihi, kata dia. Assalamu alaihi, kata dia. Ya saya nggak bisa jawab juga. Jadi jangan logika dijawab dengan logika kan. Ya, kalau dia pakai logika, kita jawab dengan logika. Terus apa bedanya kita dengan dia? Gitu kan? Ya kan, kita membela diri dengan nanti dulu ya, saya bilang, nanti dulu. Saya cari dulu. Setahu saya, ritual itu mah nggak bisa diganti ritual mah. Udah begitu ya begitu aja, itu namanya ritual. Karena harus pas 6 kan, waktunya, caranya. Kebetulan di Syekh Utsaimin berfatwa, ada fatwanya saya temukan. Saya temukan, kata dia, jangan dikira kita mengucapkan ini karena Rasulullah masih hidup. Assalamualaikum. Sebab di zaman Rasulullah sendiri pun, para sahabat nggak semuanya ketemu Rasul. Maksudnya, sahabat tuh kalau sholat kan nggak selalu dihadiri Rasul. Ya kan? Ada di tempat lain kan juga sholat. Ya kayak kita lah, ada yang di Cibeber, ada yang di Grogol, kan begitu sahabat tuh nyebar. Masa ngomongnya alaika, pada Rasulullah nggak hadir di situ? Ya tetap aja mereka alaika waktu itu. Tidak ada perubahan. Rasulullah mengatakan kalau kamu tidak ada saya, katakan ala Muhammad contohnya gitu. Nggak begitu. Nah udah, ibu, saya tanya, dari mana ibu punya pendapat? Dari ustadz juga lah, inilah. Keroknya begitu. Ya, nggak tahu dalilnya, pasang sendiri. Nah ini jadi akan mengalami perubahan-perubahan. Kita lanjutkan. Wa haditsu kana Rasulullah idzan sarafa min salati istaghfara thalathan. Kemudian ada hadis lagi. Rasulullah setiap selesai salat, beliau istighfar 3 kali. Ya, setelah kita salam, mulut yang keluar dari mulut kita yang pertama adalah astagfirullah. Astagfirullah, bahkan tanpa tambahan apa-apa. Ya, di sana kan astagfirullahalazim la ilaha apa itu? Min kulli dzunub, ya kan? Kita suka dengar tuh tempat lain. Astagfirullahalazim la ilaha illa huwal minal kulil ma'asi wa dzunub. Orang lain nambahin, di tempat lain dikerasin. Tapi kalau menurut petunjuk sini, Rasulullah istighfar 3 kali tanpa tambahan apapun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar di sini bukan istighfar umum. Ini istighfar khusus. Jadi tidak boleh, kalau itu mah istighfar biasa, saya pakai Sayyidul istighfar, ya kan? Apa Sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Jadi supaya afdol, kita akan berpikir begitu. Nggak boleh, sebab tuntunan Rasulullah astagfirullah. Jadi kalau di situ sudah dituntun, jangan kita berkreasi. Ya, ini patokan buat kita. Jadi manhaj salafus saleh, kalau sudah ada ketentuan dari Rasulullah, kita tidak boleh berkreasi. Kecuali kalau Rasulullah nggak ngatur. Contohnya Rasulullah mengatakan istighfarlah kalian. Nah, berarti kan bebas, ya. Tapi kalau Rasulullah terdengar astagfirullah, astagfirullah, itu harus diikuti tanpa tambahan.
Ya, hanya berkhusus bagi sholat. Jadi bagi sholat, ucapan pertama setelah salam, astagfirullah. Tanpa tambahan azim, tambah astagfirullah, astagfirullah. Untuk apa? Kita beristighfar terhadap kekurangan selama sholat. Jadi tujuannya khusus. Selama sholat kan kita di awalnya khusyuk. Ya, sampai nyureng-nyureng, bablas kesananya ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, sampai lupa. Ada hal-hal yang cacat, kita setiap sholat tuh pasti ada cacatnya, ingat sana, ingat sini, kadang-kadang anjlok gitu kan, dari sini lompat ke surat sana, surat sini, bingung, karena nggak bisa nanya aja. Nah itu, maka kita astagfirullah, 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 gitu. Ya, setelah astagfirullah, Rasulullah membiasakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini kalau semuanya patuh, seharusnya kita seragam, seharusnya di mana-mana. Tapi yang terjadi adalah itulah yang kita dengar, ya. Dan ini sifatnya pribadi. Jadi nggak perlu keras-keras, tidak perlu. Imam boleh nggak keras, kalau sekedar ngajarin nggak apa-apa, tapi nggak boleh terus-terusan. Ya, contohnya dia nyeletuk, astagfirullah. Kan astagfirullah itu kan aku minta ampun kepadamu, kepada Allah. Kan sifatnya pribadi. Jadi nggak usah berjemaah, astagfirullah. Masing-masing astagfirullah. Ya. Wa warada fi hadithi tasrih bi anna salam ismun min asma'illah wa huwa qaulu fi hadithi Anas inna salam ismun min asma'illah. Kemudian dalam hadis yang dirawikan oleh Anas lebih tegas lagi, ya, ungkapan beliau adalah salam itu nama dari nama Allah. Wa da'ahallahu fil ardi, Allah letakkan di bumi. Fa afsyus salama bainakum, maka ramaikanlah salam. Kita diminta untuk ramaikan salam. Ketemu assalamualaikum, gitu kan? Kita ramah gitu kan? Tapi kalau orang lain, Anda lihat tuh, kalau bukan Islam saling ketemu, siapa ya? Nah, paling begitu. Ya kan? Kalau orang lain bukan Islam, bagaimana cara mereka berkomunikasi, ketemu orang? Siapa ya? Nggak kenal. Nah, paling begitu. Tapi manggut begini nggak selalu baik kan? Nah, orang Islam diatur seragam. Assalamualaikum, kenal nggak kenal. Oh, dari mana? Nah, jadi akrab tuh. Jadi kalau kita dicurigai orang, ngeliat-liat, Assalamualaikum, udah hilang tuh curiganya. Ya kan? Ngeliatin kita kayak, mungkin dia ngebatin kayak kenal, kayak takut saya tegur nantinya dia berprasangka. Ya kita ucapkan assalamualaikum. Itu kita jadi akrab, hilang keraguan-raguannya. Tuh, begitu. Nggak mungkin dia diam aja. Ya kan? Assalamualaikum pasti waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kan gitu kan? Jadi inilah Rasulullah meminta kita afsyus salam. Ramaikanlah salam, publikasikanlah salam di antara kalian. Nah, itu ya petunjuk dari Rasulullah, baik kepada orang yang kalian kenal maupun tidak. Tapi kalau di pasar ya ramai juga ya. Assalamualaikum, Pak, mau beli beras, tetangganya nggak ada sayur-sayur. Assalamualaikum, waduh ramai juga itu. Tapi disuruhnya begitu. Siapa? Iya. Ya kalau kita praktekin, berani nggak supaya dapat ganjaran banyak masuk ke pasar. Assalamualaikum. Pedagang, assalamualaikum. Dibeli semua. Iya. Saya beli beras. Tapi bisa jadi akrab itu, begitu. Orang itu ramah pasti begitu. Nah, kita lanjutkan. Pendapat ulama sekarang. Ittafaqal muslimun ala anna salam ismun min asma'illahil husna. Orang Islam sepakat bahwa salam adalah bagian nama Allah, ya. Qala Ibnu Jarir At-Tabari inna salam ismun min asma'illah. Ini sepakat At-Tabari juga. Ibnul Qayyim mengatakan sama, innallaha huwas salam.
Qala Sulaiman al-Syekh fa innallaha huwa salam. Fa hadza sharih fi qauni salam isman min asma'i. Sehingga ini nampaknya menjadi kesepakatan. Hampir semua ulama mengatakan salam itu nama Allah. Sekarang hal-hal yang berkaitan dengan salam. Al-mas'alatu la yuqalu assalamu ala Allah. Ada hadis yang mengatakan jangan mengatakan salam ala Allah. Keselamatan atas Allah, karena Allah itu ada selamat. Ya. Jadi kita jangan mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Jangan. Linnahi al-warid fi dzalika an qaulihi Nabi, karena Nabi pernah melarang la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha wassalam. Kamu jangan mengatakan keselamatan kepada Allah, karena Allah itu adalah selamat. Berarti kalau keselamatan kepada Allah, kita mendoakan Allah selamat, gitu kan? Kan begitu kan? Contohnya kita mau pergian, semoga selamat ya. Nah, jadi seakan-akan kita semoga Allah selamat. Ini terdengar aneh. Allah itu keselamatan. Jadi seakan-akan ada pihak lain yang lebih tinggi dari Allah kan? Kalau kita mendoakan semoga Anda selamat ya. Nah, gitu. Berarti kita kan mendoakan Allah yang lebih tinggi. Lah, sekarang kepada Allah siapa yang dimaksud? Gitu maksudnya. Pendapat kedua, jadi kita tidak boleh keselamatan atas Allah. Masalah kedua, tasmiyatu ghairallah bisalam. Sekarang boleh enggak kita menamai selain Allah dengan salam? Ya, kita menamakan kepada makhluk dengan kata salam. Qala Ibnul Qayyim wa mimma yumna tasmiyatul insan bi asma rabbil ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, merupakan larangan ya selain Allah diberi nama Allah. Tapi kita kadang-kadang kan lompat kan, namanya si Abdul Muhaimin dipanggilnya Pak Muhaimin, ya kan? Namanya Abdul Rahman dipanggilnya Rahman, Pak Rahman gitu kan? Kan namanya Abdul Rahman, hambanya Allah. Coba bayangkan kalau Abdullah. Kalau orang namanya Abdurrahman dipanggil Rahman, benar gak? Sekarang Abdullah dipanggil apa? Allah. Kan gak boleh. Paham belum ini? Orang kan suka nama Abdurrahman, Abdurrahim, kan dipanggil ujungnya aja Pak Rahman begitu kan. Nah sekarang coba orang namanya Abdullah, jadi Allah kan kan gak boleh. Jadi nggak boleh sebenarnya Abdurrahman, tapi itu kadung kita itu, ya sudah kadung dipanggil belakangnya Abdurrahman, panggilnya Rahman, Abdurrahim, Rahim, Pak Rahim gitu kan, Abdul Muhaimin, Pak Muhaimin gitu. Bukan Abdul Muhaimin, berarti itu kan manggil Allah. Kalau Abdullah kan berarti Allah kan nggak boleh itu. Orang namanya Abdurrahman kan dipanggilnya Abdurrahman kan jarang. Pak Rahman kan begitu kan? Berarti kan manggil Allah karena Rahman itu Allah. Paham belum ini maksud saya? Dari sisi akidah nggak boleh sebenarnya. Orang dipanggil Allah, karena namanya Abdullah. Abdurrahman dipanggil Rahman. Kalau Abdullah kan dipanggil Allah, kan nggak boleh. Sebenarnya, nah ini kita harus pulihkan lagi. Jadi konon ada dalam sejarah ditulis di kitab-kitab itu saking lunjaknya orang penasaran nggak percaya pada Allah, ya dia namai anaknya dengan Allah. Jadi sengaja menentang. Dalam sejarah ya, saya nggak tahu tanggal berapa ini, tapi di kitab-kitab ada pernah dinamai begitu. Nggak lama tersambar petir si anak itu, sebab Allah tidak mau diduakan. Ada lagi orang namanya setan ya. Iya, itunya di KTP-nya. Jadi saking menentangnya. Kalau menurut bahasa kita mau sudah terlalu. Seperti yang dikatakan oleh si Donald. Ya urusan sorga, saya berharap saya bisa masuk. Tapi saya nggak yakin saya menjadi masuk. Saya nggak yakin saya bisa masuk. Namanya kan itu begitu.
Ya memang namanya kerok ya. Dia mengaku, iya, nantilah mungkin Allah, mungkin kalau kita diberi umur panjang kita pengen tahu bagaimana akhir dari hidup ini beliau ini. Karena sangat menentangnya, terutama benci yang luar biasa pada umat Islam, kebencian yang luar biasa. Kita kembali ke sini. Pokoknya nama-nama Allah tidak boleh dijadikan nama orang. Contohnya Razak, ya sama. KBIH namanya Abdul Razak, sudah wafat ya, rahimahullah. Dipanggilnya juga Razak, bukan Abdul Razak. Guru saya namanya Abdul Muhaimin, panggilnya Muhaimin, Pak Muhaimin, Kiai Muhaimin. Sebenarnya nggak boleh kalau menurut aturan. Al-athar min athar, pengaruh dari kita meyakini salam sebagai nama Allah. Min athari iman bi ismi salam al ilmu bi anna Allah la yadhlimu ahadan. Salah satu yang kita dapat dari wawasan bahwa Allah mempunyai nama salam, ya, kita punya kesadaran bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim. Jadi aturan ajaran-ajaran Islam ini, saudara, ya, seharusnya melahirkan perdamaian. Kira-kira menurut saudara bagaimana? Seharusnya Islam ini kalau diikuti dengan baik akan melahirkan perdamaian. Nah, kalau untuk di Indonesia ada buktinya. Kalau di Indonesia ada buktinya. Ya. Contohnya keinginan untuk berdiri sendiri dari teman-teman kita yang ada di Aceh, Padam. Mereka dulunya kan kepengen berdiri sendiri. Nah, keinginan ini padam karena mereka melihat yang menjadi pimpinan saya juga orang Islam. Ngapain kita harus berdiri sendiri? Ya, kalau kita pecah-pecah itu semakin lemah. Tuh, padam mereka. Tapi sebaliknya di sebelah timur yang menyuarakan keinginan berpisah, benar-benar berpisah. Lihat agamanya. Ya, jadi insya Allah orang Islam kalau disadarkan lebih cenderung mau lebih banyak bersatu lah, lebih mau bersatu. Jadi belum terjadi, saudara, belum terjadi ada keyakinan orang Islam sholat di masjid tertentu yang nggak sama dengan dia tidak sah gitu. Ya, kecuali ada satu itu yang hijau itu, masjid hijau itu. Nah, rada nyeleneh itu mas sendiri ya. Tidak ada keyakinan begitu. Walaupun mereka bermadhab, mereka berormas berbeda, tapi tidak ada keyakinan. Contohnya maksud saya begini, kalau dalam contoh, orang Muhammadiyah tidak pernah kita dapati berkeyakinan kalau sholat di masjid yang bukan Muhammadiyah tidak sah, gitu, nggak ada. Begitu juga kita, ya, sholat di masjid Persis, Muhammadiyah, semuanya sah. Walaupun mereka berbeda ormas. Termasuk di masjid Syiah sekalipun emang nggak boleh, kecuali kalau kita makmum mereka mungkin itu yang ya, tidak ada masalah, itu anunya aja. Ya kita belum tahu sih ada gambar apa gitu. Apa benar ada gambarnya? Kalau sekedar kaligrafi ya nggak masalah. Kalau sekedar kaligrafi, apa yang menyebabkan tempat yang nggak boleh? Kan tempat yang nggak boleh itu kuburan. Nggak ada keterangan. Ya memang bagusnya sih jangan ada membuat kita tidak fokus itu kan, gara-garanya bukan karena tidak sahnya. Ya, walaupun masjid kita sendiri kalau dikasih gambar-gambar membuat kita tidak fokus, nah itu tidak baik. Ada orang yang kadang-kadang naruh TV di dalam ini. Yang penting kalau catatan waktu sholat. Kadang-kadang gambar Masjidil Haram, mereka lagi umroh ditayangkan. Ya kitanya lagi sholat. Kadang begitu kan pasti ngelihat orang apa sih begitu. Jadi kalau sekedar tulisan sih nggak apa-apa, tapi waktu acara dimulai harus dipadamkan. Bukan? Nah, jadi tidak boleh. Itu menjadi khilaf. Kita pakai sejadah yang ada gambarnya sehingga membuat kita tidak fokus, itu juga mengganggu kan?
bukan sajadah saja, termasuk kaos kita yang di belakang nih kan, belakangan itu kan. Apalagi banyak orang Indonesia sok-sokan pakai tulisan Inggris yang sendiri nggak ngerti, artinya nggak ngerti, ya kan? Kadang-kadang artinya jorok. Contohnya the fuck, itu FUCK, itu kan artinya bersenggama. Dipakai aja sama dia keren katanya. Waduh, nggak ngerti dia. Oh, berarti orang ini nggak ngerti. Ada lagi yang kalau keluar negeri tulisan orang sana toilet, foto-foto di sini. Saya bilang itu artinya toilet, ngapain foto? Saking ini, saking pengen, ya artinya apa? Postingnya tuh pengen dihargai orang tuh, yang nyeleneh kan? Nah, kita kembali sini. Jadi dengan kita mengetahui bahwa Allah itu salam, maka kita mendapat gambaran bahwa Allah itu, ajaran Allah ini menyelamatkan kita. Cobalah Anda mengevaluasi ajaran Islam ini, ada enggak sih yang membuat kita celaka? Ada enggak bagian dari ajaran Islam yang membuat kita celaka? Ya, kan kita boleh saja, boleh jadi itu kan salah pemahaman Anda kan, sehingga menuduh macam-macam. Jadi menurut saya secara pribadi, kenapa orang itu malas ke masjid? Pasti ada ganjelan. Dia memahami Islam itu salah, pasti itu. Contohnya begini, kalau di sini dibagi uang, contohnya diumumkan, bagi yang hadir di sini akan diberi ongkos bolak-balik, pasti ramai datang. Terus kenapa dia nggak datang? Karena dia tidak meyakini nggak dapat apa-apa. Ya kan? Kalau dia meyakini dapat, ya maksudnya manusia bergerak itu pasti ada manfaatnya. Kalau dia melihat gak ada manfaatnya, buat apa datang kan begitu? Sekarang kenapa anak-anak yang ngerti itu, yang berpendidikan pada nggak datang, terutama orang kuliahan, nggak suka mampir ke masjid? Apa dianggap ini kumpulan orang bodoh? Kita ini ada apa dengan mereka? Harusnya kan ilmu dengan keimanan tuh pasti ya sinkron gitu. Ilmunya tinggi pasti keimanannya tebal. Tapi kenapa? Kan di sini bertaburan pahala, ya kan? 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan itu luar biasa banyak. Nah, persoalannya apa? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minu bil ghaib, tidak beriman pada yang gaib. Kenapa mereka tidak beriman pada yang gaib, pada anak-anak orang Islam? Kalau bukan Islam enggak soal. Ini anak orang Islam, kenapa nggak mau ke sini? Pasti ada sesuatu. Menurut saya pasti ada kesalahan. Tuh, ya, kenapa kurang itu? Semangatnya kenapa kurang? Nah, kalau kita sering mengaburkan semangat keislaman dengan semangat komersil, nah ini yang sudah susah. Demikianlah hadirin, kita lanjutkan dengan kajian yang kedua, yaitu Mausuat Ahkamit Thahar. Kitab ini banyak ya, kurang lebih ada 37 jilid ini. Jadi kan kalau yang sudah paten dari Rasulullah kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia kadang-kadang berlebihan, Assalamualaikum warahmatullahi waridwanullah dan sebagainya. Itu saya kira melampaui batas. Sekarang kalau kita memulai acara, bismillah dulu apa salam dulu? Itu yang pernah dipersoalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang duluan? Yang duluan adalah salam. Sebab Anda kan bertemu dengan orang. Ya kan? Kita kan ketemu dengan orang nih. Assalamualaikum, kan begitu, sama dengan begitu. Masa saya ketemu dengan Pak Mul, bismillah, assalamualaikum, masa begitu? Salam dulu lah, baru bismillah. Awalnya itu artinya setelah dibuka. Setelah dibuka, baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa hal kecil
yang sering diucapkan salah. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Harusnya benar begitu. Tapi sering orang begini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala, ada wa-nya. Itu sebaiknya tidak ada wa-nya. Ya, artinya kan segala puji bagi Allah dan kepadanya kita mohon pertolongan untuk mengatasi urusan dunia dan agama, dunia dan akhirat. Begitu maksudnya. Tapi kalau ada wa'ala dan ada kata dan, oh ini belum selesai juga dan. Ya, jadi yang benar adalah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, jangan wa tapi ala umurid dunya waddin. Itu yang benar. Jadi jangan wa'ala umurid dunya. Terus marilah kita buka dengan basmalah. Tuh yang benar. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Tapi kadang-kadang begini. Marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Kalau Anda mengatakan ucapan basmalah, berarti audien diminta ngomong basmalah, begitu. Ya kan? Karena dia ngomong marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Jadi ucapannya tidak boleh ada, karena basmalah itu sendiri adalah kependekan dari bismillahirrahmanirrahim. Itu hauqalah la haula wala quwata illa tasbih berarti subhanallah. Marilah kita bertasbih. Jadi jangan marilah kita ucapkan tasbih. Berarti tasbih ucapannya. Ya, itu kata-kata. Ya, karena dulu belum ada WA menjadi kontroversi. Apa wajib dijawab? Enggak. Kontroversi karena WA baru ada sekarang. Apa itu mewakili orang salam enggak? Sebab kalau kita salam lagi yang kirim WA banyak. Assalamualaikum. Saya sekedar mengingatkan begini-begini. Assalamualaikum di sana ada waalaikumsalam lagi. Walah banyak nantinya. Gitu. Tapi saya belum mendapat jawaban. Nanti coba saya akan tanya. Ya, kita kembali sini. Jadi masih membahas tentang aniya mutakhadha minasyaril maita wa wabariha wa sufiha. Bolehkah kita menggunakan wadah yang dibuat dari rambut bulu halus dan bulu wol hewan? Boleh enggak? Ini terjadi dua pendapat. Kalau yang dibuat itu berasal dari hewan yang halal, itu disepakati boleh. Ya, kalau hewannya halal dimakan. Ya, contohnya dari kambing. Ada kambing wol ya. Kambing khusus yang dipanen bulunya. Bukan kambing kita biasa, bukan. Kambing wol. Jadi tebel wolnya itu bisa 10 cm dari tubuhnya itu. Ya. Kelihatannya gondrong, begitu dicukur ya kurus banget. Tapi memang itu. Jadi Allah memang menciptakan binatang ini untuk kepentingan kita. Nah, kita lihat ayat-ayatnya. Contohnya Allah menyampaikan dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 80. Wa min aswafiha, dan dari suf, dari wolnya. Nah, karena itulah kenapa disebut tasawuf. Ya, kita dengar kata tasawuf itu berasal dari suf. Karena orang-orang yang dahulu pendiri tasawuf itu menggunakan wol. Nah, dia ada di tempat yang dingin, jadi dia suka pakai wol. Jadi hanya menutupi itu begitu. Saking hidupnya ingin sederhana. Wa aubariha wa asy'ariha, dan bulu halus serta aubariha bulu kasar ya, serta asy'ariha rambutnya. Boleh enggak? Wa asasan, sebagai perkakas, sebagai perkakas rumah tangga. Jadi rambut bisa dibikin kuas. Ya kan? Tuh. Wa mata'an ilahin, dan senang-senang sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kematian. Nah, ini Allah merilis surat 16 ayat 80. Ini hal-hal yang dihalalkan oleh kita.
bahkan termasuk bulu, ya, itu bisa kita manfaatkan. Contohnya kemoceng itu kan, bukan dari bulu ayam, ya, kemoceng itu. Terus apalagi itulah, itu banyak dimanfaatkan. Fa idza kana hadza syawal wabal qad jusa min haywan tahir wa huwa hayyun fa innahu tahirun. Termasuk kalau diambil saat binatangnya masih hidup. Ya, binatangnya masih hidup dipangkas, binatang ini boleh dimakan. Semua sepakat boleh. Ya. Begitu juga ketika mati secara syar'i. Jadi sembelih terus dimanfaatkan bulunya, kulitnya gitu. Itu semua sepakat boleh. Yang menjadi persoalan adalah idza juza syura min haywan fa huwa tahir, sawan kami haywan tahir atau najisun fa huwa madzhab. Menurut mazhab Hanafiyah, bagaimana kalau semua ini diambil saat hewannya mati? Ya bangkai. Maksudnya matinya bukan disembelih, bukan secara syar'i ya, bisa jadi ketabrak. Ya, tertabrak mobil atau tahu-tahu sudah mati. Nah, karena Rasulullah pernah melihat ada bangkai ditarik-tarik, bangkai kambing ditarik-tarik. Kok nggak dimanfaatkan? Ya Rasulullah, ini mati bukan disembelih. Kenapa kau tidak ambil kulitnya lalu kau samak? Nah, Rasulullah pernah menegur. Nah, berarti dari kata-kata Rasulullah ini, bangkai dari binatang yang boleh dimakan jelas boleh. Itu dua hal sudah kesepakatan. Persoalan ketiga adalah yang begini ini berasal dari hewan yang nggak boleh dimakan. Ya, contohnya apa? Gading gajah. Ya, gading gajah, taring macan. Ya kan? Taring macan, gading gajah. Ini kan tidak dialiri darah. Terus banyak lagi lah. Untuk perhiasan, contohnya bulu burung cendrawasih. Nah, itu diperjualbelikan buat dinding indah sekali, hiasan. Nah, bagaimana kalau binatang ini tidak dimakan? Ya, jelas kalau dimakan haram. Nah, boleh nggak? Nah, itu juga terjadi khilafiyah. Dalil-dalil orang yang mengatakan boleh begini. Surat 16 ayat 5. Wal an'ama khalaqaha, dan ternak kami telah menciptanya. Ternak ini merujuk 3 ya, kambing, sapi, dan onta. Lakum fiha dif'un, pada kalian bisa memanfaatkan bulunya, wa manafi', serta manfaat yang lain. Wa minha ta'kulun, dan ada yang kau makan. Dalil yang kedua, ya tadi sudah dijelaskan, yaitu bulunya, rambutnya, ya itu menjadi perkakas rumah tangga. Ini dalilnya yang membolehkan. Anal asrafil asyaibah wa tahara faman mana'a au hakam binajasat fa alai dalil. Pada prinsipnya, dalil yang ketiga, pada prinsipnya semua yang dihadirkan Allah di muka bumi ini itu boleh. Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi untukmu. Apa semua boleh? Kalau ada yang dilarang harus ada dalil. Lah babi nggak boleh, ada dalilnya. Jadi kalau tidak ada dalilnya boleh. Ya, kepada orang yang melarang dia harus mengadakan dalil gitu. Jadi urusan dunia ya. Urusan dunia, semua ini Allah ciptakan untuk kita, termasuk rumput-rumputan, walaupun kita tidak makan, kan dia dimakan oleh sapi. Sapi gemuk, kita juga hasilnya buat kita. Semua. Kalau kita mudeng, kalau kita punya wawasan yang luas, ya, kita sebenarnya kreativitasnya sangat banyak. Contohnya ada tanaman tertentu yang kita nggak tahu manfaatnya apa, tapi orang yang ngerti bisa diproses. Ya, contohnya katakanlah yang suka di sungai itu banyak tuh apa namanya? Gondok. Ya, eceng gondok. Bagi kita itu kan sampah, nggak ada gunanya. Tapi saya pernah melihat di sebuah mall, ya,
tas yang dibuat dari eceng gondok. Tapi yang mengerjakan bangsa lain, dia bisa dikeringin apa gitu. Bisa. Dibuat tali-tali itu. Nah, kalau kita mah dibuangin aja, dibuang sampah dianggap. Contohnya itu. Ya, kalau kita ngerti banyak yang kita dapati di dunia ini, praktis kita buang karena kita nggak tahu. Kalau saja kita tahu ya, bisa bermanfaat banyak. Terus yang keempat, masabati fi sahihain min hadits Ibnu Abbas wa fi qala Rasulullah an maitah. Rasulullah pernah dirawikan dalam Bukhari dan Muslim berkomentar terhadap bangkai. Rasulullah mengatakan innama harrama akluha. Sesungguhnya yang haram makannya. Bangkai itu haram karena makannya. Dimakannya. Tapi kalau tidak dimakan berarti boleh. Contohnya kulitnya buat sabuk, buat dompet, ya, dan keperluan yang lain. Dalil yang kelima, dalal ijma' ala taharit sya'ri al-ma'khudha min haywan qabla mautihi. Ijma' telah sepakat boleh ya kesucian rambut yang diambil dari hewan sebelum kematiannya. Fala tantaqilu ila najasat ila bidalil. Tidak boleh kita mengatakan najis kecuali ada dalil. Nah ini semuanya dalilnya banyak, kita ambil kesimpulan karena waktunya sudah pendek. Sekarang pendapat yang rajih. Ara anna madhab Hanafiyah wal Malikiyah aqwa min hadis dalil. Dari sisi dalil, Hanafiyah dan Malikiyah lebih kuat. Jadi buku ini isinya perbandingan. Buku ini begitu banyak ya jilidnya. Ini isinya perbandingan madhab. Wa ana sya'ra, dikit lagi ya. Dan rambut la tadkhulul haywanu hayatul hawaina wal hayatu nabatia la takfir linajasi idza faraqaha. Rambut itu tidak dialiri darah. Sepanjang tidak ada dalil yang mengatakan najis, maka boleh. Tuh, rambut apapun. Contohnya rambut apalah dari hewan yang tidak ada dalilnya yang mengatakan najis, itu boleh kita manfaatkan. Contohnya buat kuas ya. Kadang-kadang kuas ini buat makanan juga ya. Ya sebagian orang ngomong begitu. Kita sulit membedakan kuas yang dari babi atau bukan itu. Anunya gimana? Babi kan boleh sedikit. Babi sini, babi ternak. Kalau babi hutan banyak. Babi hutan mah ini kasar-kasar. Kata orang bilang celeng. Kalau babi hutan celeng. Kalau babi hutan tuh wangur anunya apa? Dagingnya. Tapi kalau babi ternak enak. Cuma karena nggak boleh aja. Cuma dari sisi kenapa nggak boleh? Itu kurang baik buat kesehatan saudara. Babi itu diambil minyaknya dengan cara dikikis. Kulitnya itu kurang lebih 1 inci, Pak. Jadi dibuat kotak-kotak kayak cincau. Nanti ditumpangin aja ke kenceng, nggak perlu pakai minyak. Nanti dia berubah jadi minyak. Ya gajinya. Nanti dia jadi kecil, itu minyak semua. Nah minyak inilah yang dipakai buat makanan. Nanti ditaruh di botol kan. Walaupun cuaca di kota itu panas seperti Cilegon ini, setiap kita mau memakainya itu harus dipanasin dulu. Jadi dia membeku. Nah itu membuktikan bahwa tinggi sekali. Bayangkan kalau ada di tubuh kita, pasti mengganggu aliran darah. Itu aja saya contohnya. Setiap saya mau masak, pasti dipanasin dulu dia. Contohnya di kenceng dikasih air, ditumpangin, baru dia cair, baru dipakai. Kalau dia meminyaki sesuatu, sangat gelinyar gitu. Kelihatan ininya. Iya, menarik mata lah gitu. Enak banget. Enak. Ya cuma karena kita dilarang ya. Jadi Anda kalau ditanya kenapa nggak makan babi, karena dilarang. Itu jawaban yang paling benar. Jangan mengatakan ada cacing ini, jangan. Sebab nanti dia akan jawab lagi, kan sekarang teknologi memungkinkan menghilangkan. Tapi kalau najis kan nggak bisa. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan dilarang, nggak bisa menggugat Allah, nggak bisa. Tapi kalau Anda mengatakan ada virus, kan sekarang bisa Pak, teknologi. Anda keteteran nanti.
ya, menjawab orang yang ngeyel. Saya pernah debat dengan orang Bali. Kenapa babi enak itu haram? Karena nggak boleh. Kan sama juga. Menurut saya sapi enak. Kenapa Anda nggak makan? Diam dia. Ya kan, sama kan? Nah, itu. Jadi kita nggak usah macam-macam karena dilarang. Itu aja. Jadi ini merupakan ujian. Kalau nggak dilarang, kami akan makan. Kemungkinan nanti kalau di surga dilarang nggak? Nggak ada keterangan. Salah satu menunya babi, saya belum lihat ada dalilnya. Kalau khomer ada, ya kan? Nanti akan diberi babi ya, wallahu alam. Karena di sana kan sudah tidak ada hukum, itu kan? Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga anak kita diberi kemudahan hidup, diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.